Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Economic Challenges. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan menyapa Pak Halim lagi yang bergabung dari luar studio. Pak Halim, ini mungkin untuk menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Misbahun. Saya juga ingin mendapatkan ilustrasinya langsung dari Pak Halim begitu mengenai kinerja keuangan LPS sejauh ini, bagaimana pengelolaan keuangan itu dilakukan. Kemudian kalau kita bicara dari performa dalam menjalankan penyelesaian bank gagal yang berhasil diselesaikan oleh LPS itu seperti apa Pak gambarannya? Iya, seperti diketahui sumber penerimaan LPS itu hanya berasal dari premi. Memang pada waktu awalnya ada bantuan dana awal berupa penempatan modal dari pemerintah sekitar 4 triliun, tetapi setelah itu sepenuhnya penerimaan LPS itu datang dari premi yang dibayarkan oleh bank atas total simpanan yang ada di perbankan. Jumlah premi plus dengan berbagai pengelolaan investasi yang dilakukan oleh LPS selama ini, sekarang total aset dalam bentuk uang yang ada di LPS itu per Agustus, angkanya sudah mencapai 138 triliun. Nah, berdasarkan Undang-Undang LPS, penempatan dana ini, penempatan aset LPS ini tidak boleh ditempatkan kecuali pada surat berharga milik Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga milik pemerintah atau SBN. Memang tadi Pak Misbahun menyampaikan, memang ini mengandung risiko. Risiko apabila kondisi Indonesia di mana pemerintahnya katakanlah mengalami tekanan yang membuat harga-harga dari surat-surat berharga ini menurun. Tentu ini kita tidak harapkan terjadi, biar bagaimanapun yang namanya resiko yang dihadapi oleh pemerintah RI dalam konteks surat berharga negara tentu tidak akan sebesar kalau kita misalnya LPS diperkenankan untuk membeli surat berharga milik korporasi. Tetapi kalau misalnya dalam rangka diversifikasi tentu itu suatu usulan yang menurut hemat kami silakan saja. Karena Pak Misbahun kan memang posisinya sebagai anggota DPR tentu bisa melihat masalah ini dengan lebih jernih. Dalam konteks pengalaman LPS, memang yang paling banyak kami melakukan penanganan bank-bank yang sifatnya bank kecil lah atau BPR. Namun dengan tugas yang semakin berat dan kemudian diperluas, untuk melakukan penanganan lebih awal kepada bank-bank umum, tidak saja BPR, tentu kemampuan LPS masih perlu ditingkatkan, termasuk juga mungkin nanti kemampuan keuangannya. Kalau untuk menangani BPR tentu tidak ada masalah. Kalau untuk menangani bank-bank yang bank umum, tentu saja kan tergantung size atau skala dari banknya. Oleh karena itulah di dalam Undang-Undang Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, LPS itu diberikan akses pendanaan baru, termasuk LPS dapat menerbitkan surat utang sendiri dan kemudian LPS juga dapat merepo, menggadai ulang surat-surat berharga yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia sehingga nanti penanganan bank ini menjadi lebih cepat. Ya. Baik Pak Sunarso, yang kebetulan saya ingin lebih fokus lagi pada strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang saya tahu Bank BRI termasuk yang masih bisa bertahan di tengah kondisi saat ini, masih bisa tumbuh di semester pertama. Bagaimana strateginya Pak Sunarso? Kalau kita bicara mengenai digital banking yang tadi juga sudah sempat disebut-sebut begitu oleh Pak Halim. Apakah ini sesuatu yang memang harus dilakukan oleh perbankan saat ini? Dan apa sebenarnya manfaatnya bagi bank? Saya kira dengan perkembangan situasi sekarang ini, memang fungsi sebagai penjamin rasa aman uang nasabah di bank itu tetap harus dijalankan. Dan supaya kita bisa tetap memiliki LPS yang fokus kepada fungsi itu, maka saya kira mungkin memang ada hal-hal yang harus ditransform. Pertama adalah mungkin transformasi dari sisi kewenangan dan fungsi tadi itu, ya, dan itu sudah didapatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kemudian juga karena diberikan kewenangan yang lebih, gitu, terutama tadi itu menjadi dari loss minimizer menjadi risk minimizer, di mana punya fungsi dan peran juga untuk melakukan restrukturisasi dan selain resolusi bank, gitu.
Maka kemudian ada hal yang menurut saya perlu dilakukan transformasi, yaitu di kompetensi dan kapabilitas dalam hal yang terkait dengan bagaimana melakukan restrukturisasi perbankan, bagaimana mencari strategic partner dan lain-lain. Dan kemudian yang berikutnya adalah karena lembaga-lembaga yang simpanannya dijamin, dalam hal ini lembaga keuangan perbankan, itu juga sudah mengalami transformasi yang luar biasa, terutama di bidang transaksi-transaksi yang berbasis digital. Maka mau nggak mau LPS sendiri harus mengikuti transformasi di digital itu. Bahkan menurut saya bagi bank-bank yang sudah melakukan transformasi seperti BRI ini, maka krisis ini ada hikmahnya juga. Hikmahnya adalah krisis ini akan menjadi pemercepat ataupun akselerator daripada transformasi. Transformasi di BRI memang kita lakukan di dua area sesungguhnya, adalah digital dan culture gitu. Dan kemudian digital itu kita arahkan dua hal gitu. Satu, mendigitalkan proses untuk mendapatkan efisiensi. Yang kedua adalah menemukan new business model untuk meng-create value gitu. Dan kemudian itu harus dibarengi dengan transformasi di culture. Apa yang relevan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menangani krisis ini? Di pasar orang mau belanja harus menghindari kontak-kontak fisik. Maka kemudian BRI hadir dengan BRI Web Pasar. Itu sebenarnya memungkinkan di pasar-pasar BC itu orang jual beli tanpa harus datang ke pasar, difasilitasi dengan aplikasi. Dan ini jumlahnya sudah sangat banyak. Kemudian dalam krisis seperti ini, saya mengatakan krisis ya, karena stimulus sudah dikeluarkan gitu. Kita takut kesulitan likuiditas. Sekarang likuiditas ada melalui berbagai stimulus dari pemerintah. Ternyata LDR kita turun dari di atas 90% menjadi 86%. Artinya likuiditas bukan menjadi isu, tetapi yang menjadi isu adalah loan demand yang memang menurun. Maka kemudian saya punya data, dana masyarakat tumbuh 17% di BRI, tetapi kredit hanya tumbuh 4%. Itu artinya apa? Kita hanya bisa tumbuh kalau loan demand itu di-create. Loan demand itu akan muncul kalau permintaan di masyarakat, daya beli masyarakat didorong. Maka kemudian yang kita andalkan adalah stimulus. Penyaluran stimulus itulah yang untuk efektivitasnya diperlukan berbagai proses yang simpel melalui digitalisasi. Iya. Transformasi yang setengah dipaksa begitu dengan kondisi saat ini begini ya. Begitu ya. Saya ingin ke Pak Peter kalau begitu untuk memberikan tanggapan sedikit tadi apa yang sudah disampaikan. Bagaimana sebenarnya kondisinya saat ini kalau melihat dari kebijakan yang sudah dikeluarkan sejauh ini dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sunarso, ya, mungkin berbeda narasinya saja. Ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Sunarso disebutkan ini sudah krisis. Tapi kalau saya membacanya adalah sense of crisis. Apa yang disampaikan oleh Pak Narso juga bahwasanya persoalan kita di sekarang ini, di kondisi sekarang ini adalah persis ya, sebelum kita tadi sempat kita diskusi dengan Pak Misbahun juga. Persoalannya ada di ekonomi itu adalah rendahnya demand. Ya, karena memang pandemi ini kan menghantam perekonomian masyarakat. Ya. Selain ada yang kehilangan daya beli, tetapi ada juga sekelompok lain yang masih memiliki daya beli yang menahan konsumsinya. Nah, sehingga dikarenakan kekhawatiran akan adanya wabah. Ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan konsumsi kita turun. Kalau konsumsi kita turun, artinya apa? Ini tidak menggerakkan sektor produksinya. Supply juga tidak berjalan. Ya. Dari sisi supply yang tidak berjalan ini yang kemudian menyebabkan tidak adanya kebutuhan seperti kredit yang semuanya menjadi tertahan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Narso, yang dibutuhkan sekali adalah daya dorong, ya, dorongan untuk menggerakkan. Ya. Pertama adalah memberikan kembali mereka yang kehilangan daya beli, ya. Dan ini dibutuhkan terobosan, ya, penggunaan digital, ya. Pendekatan digital agar supaya membantu mempercepat realisasi bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya. Dan yang perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana membantu mendorong kelompok menengah atas untuk kembali konsumsi juga. Ya. Karena sebagian besar konsumsi itu justru adalah porsinya ada di kelompok menengah atas sebenarnya. Inilah kondisi yang saya kira menjadi tantangan sekarang ini. Ya. Mempercepat, menggerakkan kembali perekonomian di tengah masih kondisi pandemi. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.